Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehat, sehingga kita dapat berkumpul di hari ini pagi menjelang siang. Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan Dewan Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan saya di tengah kesibukan kita yang sedang menghadapi ulangan dan mengisi rapor. Hari ini akan ada dua agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu kita nanti akan berdiskusi mengenai pengelolaan sumber daya di sekolah kita. Jadi tujuannya kita untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolah kita. Hari ini kita adakan pemetaannya terlebih dahulu. Tujuan dari memetakan ini nanti supaya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di sekolah kita. Dalam pembelajaran yang saya diajarkan di calon guru penggerak itu ada 7 aset atau modal utama
yang perlu kita petakan. Yang pertama itu manusia, sosial, fisik, alam lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya. Untuk manusianya, yaitu kita tahu sendiri kalau di sekolah kita sumber daya manusianya itu terdiri dari kita, kepala sekolah, dewan guru, kemudian komite, ada juga murid tentunya ya, dan wali murid. Nanti yang kita petakan yaitu kita mencari sumber daya manusia yang berkualitas, juga memiliki kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang kedua, modal fisik. Modal fisik ini berupa bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi yang melakukan proses pembelajaran, dan infrastruktur. Infrastruktur itu berupa sarana dan prasarana seperti media pembelajaran, alat peraga yang menunjang sekolah atau pembelajaran kita. Yang ketiga, lingkungan atau alam. Kita lihat di sekitar lingkungan sekolah kita, potensi apa yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Kalau misalnya ada di sekitar kita ada tidak tanah atau untuk berkebun, danau atau empang dan sebagainya, ada tidak, nanti kita petakan sama-sama. Yang keempat, sosial. Sosial itu bisa dalam bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat, bisa juga dalam bentuk komunitas, kelompok, lembaga, asosiasi, dan sebagainya. Misalnya kalau untuk komunitas kita di lingkungan sekolah kita sudah ada komunitas praktisi yang sudah kita bentuk, yaitu kompensasi. Di lingkungan yang lebih luas lagi ada KKG Imba Kusuma. Yang lebih luas lagi, lingkupnya lebih besar, ada kita terdapat dalam satu wadah itu PGRI. Politik ini berkaitan dengan kebijakan dan kekuasaan. Contohnya bisa kepala sekolah bisa menggunakan wewenangnya untuk membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah. Misalnya kepala sekolah membuat kebijakan suatu program yang berdampak pada murid. Kemudian finansial. Finansial ini tentunya dukungan keuangan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan sekolah. Kalau di sekolah yang pasti ada dana BOS. Selain dana BOS, apalagi yang ada di sekolah kita? Mungkin bisa kalau anak sekolah ada yang dapat PIP atau setiap tahunnya yang kita ini kan ada dana komite, itu juga bisa masuk ke modal finansial. Dan terakhir, modal budaya dan agama. Modal budaya dan agama ini kita bisa melihat di lingkungan sekolah kita. Agama mayoritas lingkungan sekolah kita apa? Islam ya. Kemudian apa yang kita bisa manfaatkan dari situ? Mungkin dari masyarakatnya ada tokoh agama yang bisa membantu kita dalam pembelajaran seperti yang biasa kita lakukan ketika ada pesantren kilat. Itu kita menggunakan tokoh agama dari lingkungan masyarakat. Nah, itu tadi 7 modal utama yang perlu kita diskusikan hari ini. Terkait 7 tadi, kita mulai dari yang manusia. Dari ketujuh aset, yang pertama manusia, Ibu ya. Itu melingkupi dari kepala sekolah, dewan guru, komite, siswa, dan wali murid. Nah, untuk kita ini sebenarnya untuk lingkup manusia atau pendidiknya sudah cukup tinggal 1 guru penjas. Menurut saya kita perlu guru penjas
Ya mudah-mudahan nanti ada P3K yang masuk, ada guru penjelasnya. Tapi kalau belum ada itu, apakah kita perlu dari Bapak Kepala Sekolah, apakah perlu menarik satu tenaga pendidik untuk menambah daya ini kita belajar lebih baik lagi karena udah ada bidangnya gitu. Sementara ini masih kita pegang masing-masing guru kelas masing-masing. Itu saja Bu, bisa ditanggapi selanjutnya. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak. Terima kasih atas waktunya. Masih terkait tentang aset manusianya Bu. Kalau untuk manusia dari segi pendidik kita, mayoritas kita sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Artinya seluruh pendidik kita adalah sudah S1, yang artinya itu sudah sesuai dengan kualifikasi. Nah, mungkin Bu, tinggal kita menjalin hubungan dengan orang tua, sering-sering berkomunikasi dengan orang tua agar menunjang keberhasilan peserta didik. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan? Tanggapi dulu aja ya Pak ya. Ya, dari untuk modal manusia ini memang benar dikatakan kita sumber daya manusianya kalau dari tenaga pendidik kita sudah mencukupi dan sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Semua sudah alhamdulillah sudah S1. Kemudian kita di tenaga pendidik itu kurangnya di guru olahraga, belum ada yang sesuai kualifikasi pendidikan. Selama ini masih dipegang guru kelas. Kemudian tadi dari Pak Tatang mengatakan bahwa kita harus melibatkan wali murid ya atau orang tua dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Ya, itu benar sekali karena wali murid itu termasuk sebenarnya komunitas, masih satu wadah dengan kita, dan untuk menunjang pendidikan anak kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya dukungan dari orang tua. Kemudian saya masih ke modal manusia. Kalau dilihat dari potensi sumber daya manusia di sekolah kita, khususnya untuk tenaga pendidik, saya lihat ini ada beberapa tenaga pendidik yang memiliki potensi di bidang tertentu yang bisa kita manfaatkan ke depannya supaya sekolah kita bisa lebih maju. Ini menurut pendapat saya. Yang pertama, seperti Pak Tinton, itu beliau ahli di bidang kepramukaan. Jadi sangat pas jika dijadikan sebagai pembina pramuka. Terus juga ada Bu Selvi yang memiliki potensi di bidang seni tari. Itu bisa untuk mengembangkan peserta didik kita di bidang kesenian. Itu merupakan potensi yang kita miliki ya Bapak Ibu. Jika potensi tersebut digerakkan secara maksimal, maka akan berdampak pada kemajuan murid. Selanjutnya untuk bidang sosial, fisik, alam, finansial, politik, agama, dan budaya, ada masukannya. Kalau modal sosial itu kaitannya hubungan dengan kelembagaan. Sebagai contohnya misalnya dinas pendidikan. Lalu yang jelas kita selalu berkaitan dengan dinas
pendidikan karena dia yang memfasilitasi kita untuk kebutuhan yang diperlukan sekolah. Kemudian ada komunitas praktisi yang sudah saya sampaikan tadi, itu bisa PGRI, KKG, bahkan KKG yang ada di dalam sekolah yang kita beri nama kompensasi. Itu termasuk modal kita di sosial. Terus ada masyarakat sekitar. Tentunya ini berhubungan dengan wali murid. Yang terakhir, pemerintah setempat. Kira-kira kalau pemerintah setempat ini yang di bidang modal sosial ini, apa yang bisa dikaitkan dengan sekolah, Bapak Ibu? Seperti lurah atau aparat desa. Terima kasih. Nah, kalau untuk sosial, selama ini kita sudah bekerja sama dengan pihak kampung. Salah satu contoh, kita kemarin mengajukan proposal, Pak, ya. Proposal melalui kepala kampung, bahkan sangat disetujui oleh kepala kampung. Yang satu itu, yang kedua, kita disaluri oleh Pansimas yang dikelola oleh kampung, Bu. Dan kita dalam setiap musyawarah juga melibatkan aparat kampung, baik lurahnya maupun kepala dusun dan perangkat sebagainya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Berarti sudah jelas ya kaitan modal sosial ini tentang pemerintah setempat ya. Kita sudah melakukan kerjasama, salah satunya mengajukan proposal untuk mengajukan perpustakaan dan adanya Pansimas. Untuk modal yang ketiga, modal fisik, ini sudah jelas ya kaitannya dengan bangunan yang ada di sekolah kita, ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, musola dan sebagainya. Infrastrukturnya juga itu sudah jelas. Untuk modal lingkungan alam yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran, mungkin di sini Selama ini belum ada, Bu, belum kita manfaatkan. Mungkin nanti kita manfaatkan lokasi belakang, Bu, karena terkait kita nanti melaksanakan P5 kurikulum merdeka project ya, Pak. Iya, jadi nanti kita manfaatkan lingkungan belakang sekolah kelas 4 itu, kita buat apotik hidup ataupun tanaman-tanaman yang bermanfaat yang menghasilkan nilai ekonomi. Nah itu Pak maksud saya. Jadi nanti ke depannya ya, Iya. insya Allah kita akan buat apotik hidup yang memiliki nilai ekonomi. Modal politik, kalau modal politik ini sudah jelas, misalnya kerjasama dengan puskesmas itu kita jelas ya, dalam kesehatan anak, imunisasi segala macam itu sudah, dengan dinas pendidikan juga sudah, pemerintah setempat sudah. Yang keenam, modal agama dan budaya Jelas. sudah jelas, tokoh agama. Ini monggo untuk modal agama. Tokoh agama yang ada di masyarakat, kita juga sering menggunakannya dalam kegiatan keagamaan, salah satunya pesantren kilat kemarin. Tokoh budaya ini yang belum kita kaitkan dengan kegiatan sekolah, belum pernah ya kita. Maksudnya mengaitkan dengan sekolah, Pak. Tapi belum kita kaitkan, Belum Pak. Artinya kaitkan beliau belum kita panggil untuk melatih anak-anak di sekolah, untuk melatih jaranan. Adakah rencana Mungkin mengaitkan kalau tokoh budaya? mungkin kalau kedepannya atas persetujuan Bapak Kepala Sekolah untuk melatih tarinya kuda kepang mungkin, tapi kalau untuk sing jaranan yang mendem-mendem kayaknya enggak, Pak. Iya, benar, bisa untuk latihan tarinya saja ya Pak ya. Kalau untuk yang mendem-mendem enggak. Modal finansial ini juga sudah jelas, yaitu dana BOS, terus ada dana PIP, dan yang setiap tahun kita
anggarkan juga itu dengan kaitannya dengan komite, yaitu dana komite. Ini kan membantu sekali dengan pelaksanaan kita di sekolah. Nah, dari ketujuh aset tadi, adakah yang masih mau menanggapi? Mungkin masih ada yang belum disampaikan. Monggo dipersilakan. Saya tak menanggapi yang berolahraga. Terima kasih Pak Bu. Saya ingin menanggapi yang tentang kebutuhan kita guru olahraga ya. Nah ini memang sangat-sangat kita perlukan ya. Soalnya yang namanya dipegang keras ya cuman gitu-gitu aja, akhirnya anak nggak ada perkembangan sama sekali. Nah ini saya mempunyai wawasan, dalam waktu dekat ini kita cari tenaga kerja ya, guru olahraga yang sifatnya di tempat kita ini honor. Soalnya kalau kita nunggu P3K apalagi PNS entah kapan ya, kayaknya belum ada gambaran. Jadi saya minta kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada tetangganya, saudaranya, kenalannya, siapa saja silahkan datang ke sekolahan, nemuin saya. Yang penting dia memang benar-benar tamatan dari STO ya. STO. Jadi benar-benar menguasai olahraga. Pokoknya kita ikutlah aturan mainnya. Umumnya bayarnya honornya sebulan berapa, nanti kita tanya-tanya lingkungan sekolah kita yang udah ada guru olahraga honornya itu berapa ya. Nanti kita anggarkan. Alhamdulillah semakin berkurang ya untuk pembayaran honor sekolahan kita ini yang tadinya full 8 orang ya. 8 orang sekarang tinggal 4 orang, insya Allah akan berkurang lagi 2 orang ya. Nah, kemudian kalau nambah lagi 1 guru olahraga, sekolahan kita insya Allah sangat-sangat mampu dan bisa untuk membayar beliau. Cuman itu syaratnya yang kira-kira transportasinya terjangkau, jangan terlalu jauh. Kalau namanya terlalu jauh itu ya mungkin alasannya, kendalanya nggak usah orang lain, saya sendiri kadang jalannya susah ya. Pokoknya banyak ini, kalau bisa yang lingkungan sini aja, yang penting masih terjangkau. Silahkan siapa saja ya, yang penting memenuhi syarat itu. Jadi kedepannya sekolahan kita ini bisa benar-benar punya guru olahraga yang mumpuni, yang bisa berprestasi. Maaf yang ngomong kita bayar mahal dikit nggak apa-apa, yang penting dia benar-benar memang bagus kerjanya. Dari saya itu sementara, terima kasih. Diucapkan terima kasih atas tanggapannya Pak Sarwono. Mungkin ada yang menanggapi lagi atau dirasa cukup? Kalau dirasa cukup, sudah terwakilan semua ya Bu. Kalau dirasa cukup, alhamdulillah kita tadi sudah berdiskusi mengenai pemetaan 7 aset atau modal utama yang ada di sekolah kita. Semoga dengan adanya pemetaan yang kita lakukan ini, kita dapat mengenal potensi yang telah kita miliki sehingga dapat diberdayakan secara maksimal. Amin. Demikian diskusi kita hari ini, saya kembalikan kepada moderator.